Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak jemaat Tuhan yang diberkati. Bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama ambil bagian dalam persekutuan kita di malam hari ini lewat ibadah keluarga. Untuk itu mari jemaat kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Jemaat, mari kita berdiri dan kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 63 bait 1 dan 2, Tuhan karyamu sungguh besar. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan dan berkat yang boleh kami nikmati sampai dengan malam hari ini. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas, dan saat ini kami menyiapkan waktu kami, hati dan pikiran kami untuk ambil bagian di dalam persekutuan kami di malam hari ini. Biarlah Tuhan saja yang berperkara di dalamnya, Tuhan saja yang beracara di dalamnya, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dari awal pertengahan sampai kesudahannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami para umat-Mu yang rindu akan persekutuan bersama-sama denganmu. Kiranya Tuhan perkenankan kami, layakan kami, supaya yang kami buat itu semua boleh menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tetapi bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-10. Kita akan baca silih ganti. Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima hingga yang ke-10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 52 bait 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab pada malam hari ini, terambil dari Filipi pasal 4, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4, ayat 9 hingga ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Bila sudah menemukannya, Alkitab tetap terbuka. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, ketika kami, keluarga, bersama duduk diam sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu dalam ibadah keluarga jemaat Irene, biarlah Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi memberikan kami sukacita, memberikan kami keteguhan, kekuatan, ketabahan untuk menjalani kehidupan ini, dan kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup,
Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Filipi pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ya saya membaca ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Kalau kita berpikirnya pesimis, pasti kita akan menjalani hidup pesimis. Kalau kita berpikir selalu pikiran kita, ini tidak bisa, ya pasti kita akan menjalani kehidupan yang selalu menghadirkan alasan untuk tidak bisa. Jadi pikiran kita akan menentukan apa yang kita hadirkan dalam sikap hidup kita. Secara medis dan psikologis, pikiran positif itu akan membantu kita secara positif. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa pikiran negatif itu selalu saja hadir dalam kehidupan kita. Padahal saudara-saudara yang terkasih, pikiran-pikiran positif itu akan membantu hidup kita. Yang pertama, pikiran positif itu akan membantu kita mengatasi segala hal. Saya bandingkan Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus mengungkapkan hal itu? Karena dia tahu bahwa kelimpahan itu berasal dari Tuhan. Dia juga tahu bahwa kekurangan itu berasal dari Tuhan. Dan segala perkara dia akan dapat tanggung kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah saudara, kalau kita negatif thinking atau kita berpikir negatif, maka kita senang, happy, fun, habis ketika kelimpahan. Tetapi ketika kekurangan, kita mulai bersedih, marah. Padahal kedua hal itu bukankah seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mau dikatakan bahwa berpikir positif akan membuat kita mengatasi banyak hal. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu juga bahwa sepanjang pelayanan Paulus, sekalipun dia disebut penginjil besar, tidak selamanya dia berhasil. Ada banyak penderitaan yang dia hadapi, tetapi dia yakin bahwa situasi buruk maupun situasi baik, Tuhan turut bekerja dalam kehidupannya. Yang kedua, kenapa kita harus berpikir positif? Karena berpikir positif itu akan menambah rasa syukur kita, sukacita dan semangat. Kalau kita berpikir positif,
Tapi kalau kita selalu saja melihat dari cara negatif, setiap yang terjadi itu secara negatif, maka akan melemahkan kita. Saya bandingkan lagi dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi, mau supaya kita senantiasa bersyukur. Kita senantiasa sukacita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau pikiran kita positif. Sakit pun kita harus lihatnya secara positif. Tuhan mau kita beristirahat. Tuhan mau kita berharap kepadanya. Tuhan mau kita masukkan suplemen, vitamin, dan juga makanan-makanan yang sehat. Bukan saja makanan yang serba cepat instan yang mungkin akan membuat kita sakit. Jadi kalau kita berpikir positif, maka rasa syukur, sukacita, dan semangat itu ada dalam diri kita. Lalu kita bisa lihat juga bahwa kalau kita berpikir positif, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara, sebagai umat atau sebagai pribadi yang diciptakan Tuhan, seringkali apa? Kita sulit melihat kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita berpikir positif, kita tahu setiap hal yang terjadi dalam diri kita, Tuhan bertanggung jawab. Sedikit saya bandingkan, apa yang terjadi dalam diri Ayub. Bapak Ibu Saudara, dia menderita. Kekayaannya hilang dalam satu hari. Anak-anaknya meninggal satu hari itu. Lalu yang terjadi, dia juga berhadapan dengan bisnis yang hancur. Padahal dia adalah seorang konglomerat. Sekalipun dia setia takut akan Tuhan, dia berhadapan dengan penderitaan luar biasa. Tetapi dia positif tentang Tuhan. Apa yang dihadapi oleh Ayub atau reaksi Ayub terhadap penderitaan itu? Dia katakan apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kalau kita baca seterusnya, ayat 22 di sana dikatakan, Ayub 1 ayat 22, Ayub tidak berdosa terhadap Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita kembali pada firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Surat Filipi ini ditujukan kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus menulis surat ini dari penjara. Saudara tahu, tidak ada alasan Paulus untuk bersukacita. Dia sedang berada di penjara. Tetapi reaksi dari jemaat Filipi begitu menyukacitakan Paulus. Di tengah-tengah kehidupan yang notabene menderita penjara. Tetapi jemaat Filipi membawa bantuan, jemaat Filipi mengutus Epafroditus mendampingi Paulus di penjara. Sehingga akhirnya Paulus bersukacita. Dia menulis surat yang penuh dengan sukacita. Kalau kita baca surat Filipi, berkali-kali Paulus mengungkapkan bersukacitalah kamu senantiasa. Dan saudara, Paulus tidak ada alasan untuk sukacita, situasinya penjara, tetapi dia mengucap syukur, dia bersukacita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, dia menganggap bahwa semua yang terjadi dalam dirinya, Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tidak tinggalkan dia. Sehingga dia mau mengajarkan kepada umat di Filipi supaya berpikir positif. Berpikir positif tentang segala sesuatu. Semua yang benar itu yang kamu pikirkan. Jangan sekali-kali masukkan pikiran negatif untuk hal-hal yang tidak benar.
bahwa dia adalah hamba Tuhan, masakan dia di penjara? Tidak, Paulus mau supaya umat melihat hal yang benar, bahwa di penjara pun firman Tuhan bisa diberitakan. Lalu Paulus mau supaya semua yang mulia, hal-hal yang mulia yang kamu pikirkan, bukan hal-hal yang tidak mulia. Hal-hal yang mulia itu seperti apa? Yang memuliakan Tuhan, yang hadir untuk kepentingan Tuhan. Itu hal-hal yang mulia. Bahwa kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, bukan saja posisi kita sebagai umat, tetapi kita adalah anak yang bisa memanggil Allah Bapa. Jadi semua yang mulia itulah yang patut dipikirkan. Lalu bukan itu saja, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, itu yang harus kamu pikirkan. Saudara, otak kita ini dipenuhi dengan pikiran tentang hal-hal yang tidak benar. Tetapi mari kita set mindset pikiran kita untuk hal-hal yang benar. Dan itu tidak sekali jadi, itu harus dilatih. Apapun yang terjadi, langsung berpikir tentang Tuhan. Bahwa Tuhan ada. Tuhan izinkan perkara ini untuk kita alami. Tetapi Dia mau sekaligus kita melihat pertolongannya. Jadi pikirkanlah semuanya itu. Perintah Paulus ini merupakan perintah pengajaran agar kita tidak memasukkan pikiran-pikiran buruk dalam hidup kita. Input otak kita dimasukkan untuk hal-hal yang patut dipuji, dimuliakan. Lalu supaya kita bukan saja pikirkan semua itu, tetapi lakukanlah kebaikan. Pada ayat ke-9. Lakukan kebaikan, jadi jangan tunda besok. Sekarang lakukanlah kebaikan itu. Karena kalau kebaikan itu ditunda, maka kita akan tidak melakukannya. Jadi pada ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa? Paulus mau ingatkan kepada jemaat di Filipi. Kamu kan sudah dengar tentang aku. Kamu kan sudah lihat tentang pelayananku. Kamu juga bukan saja melihat, tapi dengar bahwa sekarang aku di penjara dan Tuhan menyertai. Maka lakukanlah sekarang kebaikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hal yang ketiga yang juga harus dipahami oleh jemaat di Filipi, bahwa penyertaan Allah senantiasa ada. Ini yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Dia berjanji Dia menyertai kita, Dia Immanuel. Dan itu ada pada ayat 9b, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita dalam ibadah keluarga untuk jemaat GPIB Irene. Yang harus kita pelajari dari firman Tuhan ini, pertama, ingat baik-baik, kita punya kecenderungan berpikir negatif. Kita harus sadar, kita lemah untuk hal ini. Kita selalu saja negatif. Pikiran-pikiran kita menguasai kita sedemikian rupa. Akhirnya orang baik kepada kita, kita berpikir negatif. Oh, sedang cari muka. Orang senyum pada kita, otak kita langsung berpikir bahwa dia sedang mengejek kita. Orang melakukan hal ini dan itu, kita sudah langsung menyimpulkan hal-hal jelek bagi mereka. Karena kecenderungan kita selalu negatif. Nah, saudara, bayangkan saja kalau sekarang saudara masih menghadirkan pikiran-pikiran negatif dalam diri. Bukankah kita susah sendiri? Bukankah kita akhirnya menghadirkan kemarahan, dendam, curiga? Itu karena kita berpikir secara negatif. Tuhan baik sama orang lain, kita mengatakan itu bukan berkat Tuhan itu. Oh, dia ada begini begitu, sehingga
dia mendapatkan banyak berkat. Kenapa kita tidak bersukacita dengan orang yang bersukacita? Ketika orang berhasil kita marah. Ketika orang sakit kita menuduh karena dia berdosa. Kecenderungan kita sangat negatif. Makanya saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita di tengah-tengah situasi pandemi ini, mari kita melatih pikiran kita sedemikian rupa. Kita buang hal-hal yang negatif itu, lalu mulai berpikir tentang Tuhan, berpikir positif. Karena tidak ada keuntungan ketika kita berpikir negatif. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu seperti itu. Ingat baik-baik, itu yang pertama. Yang kedua, berpikirlah positif. Menjadi pengikut Kristus justru harus didasari dengan berpikiran positif. Kita harus belajar untuk mendahulukan hal yang baik di setiap orang. Kita harus berani melatih pikiran kita bahwa Tuhan juga memberkati orang lain. Tuhan juga mengasihi orang lain. Sehingga kita mau berpikir positif. Kalau dia sakit, kita berdoa untuknya. Bukan langsung menuduh, ini karena dosanya. Harus berpikir positif. Ketika orang mengalami bencana alam, iya karena begini. Tidak. Tuhan mau kita belajar lewat semua penderitaan orang lain. Bahwa di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, mereka kuat. Iya, ini pelajaran bagi kita. Kita juga bisa belajar dari anak-anak kita, sekalipun mereka masih kecil, ketabahan mereka, kepolosan mereka, itu bukan untuk supaya kita menderita. Ketika dia mengatakan, kok ayah begitu, kok ibu begitu, jangan kita tanggapi dengan negatif. Kita belajar, itu masukan dari Tuhan lewat anak saya. Sehingga kita senantiasa berpikir positif. Makanya Daud juga mengungkapkan begini dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatkah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kenapa? Karena tidak enak sekali hidup dalam pikiran negatif. Tapi kita mau berpikir secara positif. Yesus datang di dalam dunia ini, dia menguatkan yang lemah. Bagi orang Farisi, orang yang lemah, pemungut cukai itu tidak boleh dihargai. Tapi bagi Tuhan tidak. Dia masih bisa dirubah. Semua orang ada kelebihannya. Jadi apapun yang orang lain buat salah bukan berarti fatal baginya. Masih ada pengampunan, penerimaan, perbaikan, pemulihan dari Tuhan. Kita juga lihat apa yang Tuhan lakukan. Bahwa dia mengampuni wanita pelacur. Dia juga mengampuni Sakeus. Dia juga mengampuni saudara dan saya. Dia mau supaya apa? Supaya kita kembali baik. Jadi dia berpikir positif untuk setiap kita. Seharusnya apa? Kita juga berpikir positif. Semua yang manis, semua yang benar, itu yang harus kita pikirkan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melatih supaya kita berpikir positif? Mari kita melatihnya dengan pertama, membantu kita untuk mulai melihat kelebihan orang lain terlebih dahulu. Jadi kalau kita melihat tetangga kita, kita lihat bahwa dia baik. Pagi-pagi dia sudah nyapu, pagi-pagi dia sudah memasak, berarti dia baik. Lihatlah kebaikannya terlebih dahulu. Atau rekan sepelayanan, atau saudara kita, atau ipar kita. Mari kita mau selalu melihat yang baik dari mereka. Itu kita mulai melatih diri kita. Yang kedua, bagaimana kita melatih supaya kita berpikir positif? Selalu bersyukur. Bersyukur untuk semua yang Tuhan buat. Apapun, entah sakit, entah berkat, entah masalah-masalah persoalan dalam rumah tangga,
bersyukur. Dari situ kita mulai berpikir positif. Yang ketiga, bagaimana supaya kita berpikir positif? Selalu melihat bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak mengasihi orang Kristen saja, Tuhan juga mengasihi agama yang lain. Tuhan tidak saja mengasihi keluarga saya, Tuhan juga mengasihi keluarga musuh saya. Selalu melihat kebaikan Tuhan. Dari sini kita akan mampu berpikir secara positif. Saudara-saudara yang terkasih, selamat memasuki pikiran yang positif bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur terima kasih. Kami boleh berada di tengah keluarga, duduk diam mendengar akan kebenaran firman-Mu, diberikan kesempatan untuk kami memuji dan besarkan nama-Mu. Baik kami yang lemah tubuh maupun kami yang sehat, baik kami yang baru pulang dari bekerja, biarlah malam ini adalah malam anugerah yang Kau nyatakan bagi kami, untuk kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami mau senantiasa berpikir positif untuk semua yang Tuhan buat atas kehidupan kami. Karena kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini tertulis rapi dalam loh kehidupan kami, dan kami senantiasa nampakkan dalam sikap beriman kami. Kami mau memandang dari cara memandang Tuhan, kami mau berpikir dari cara berpikir Tuhan, sehingga sesama kami adalah saudara kami, sesama kami adalah juga orang-orang yang menjadi alasan untuk kami mengasihi, karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami dan Tuhan juga mengasihi mereka. Malam ini Tuhan, kami satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami terus memohon Tuhan memberkati setiap pribadi, lepas pribadi para pemimpin kami. Mereka sedang bekerja keras untuk mengurangi virus corona. Ada arus balik yang sedang berlangsung. Tuhan tolong selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, bebaskan bangsa kami dari COVID-19 ini. Kami serahkan semua kepada para medis yang terus bekerja,
semua vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan juga mau tolong, Tuhan juga mau campur tangan. Berilah juga roh ketaatan untuk setiap kami, sehingga kami mengasihi bangsa kami dan kami juga menjaga kehidupan kami dengan protokol kesehatan sesuai dengan pemerintahan yang berjalan, yang sudah memberikan semua yang kami butuhkan saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, memohon Engkau juga mau menjangkau mereka yang berhadapan dengan pasca bencana alam, gempa bumi, lahar dingin. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan. Tuhan juga jaga. Ketika harta benda mereka hilang, biarlah Tuhan pulihkan. Karena kami percaya Tuhan menggantikan apa yang hilang dari Ayub, Tuhan juga dapat menggantikan apa yang hilang dari mereka. Kami mau berpikir positif bahwa semua yang terjadi, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat GPB Rene. Tuhan juga berkati mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Kami akan kembali dalam aktivitas keseharian kami sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Tuhan juga lengkapi kami dengan kasih sukacita, sehingga kami senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami berpikir positif dengan setiap tantangan-tantangan yang kami alami, dan kami bersyukur kekuatan hikmat yang berasal dari Tuhan memenuhi kami setiap hari. Kami juga berdoa memohon kepadamu, Engkau berkati gereja-gereja Tuhan yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Tuhan juga mau tolong. Tuhan cukupkan apa yang gereja butuhkan. Tuhan juga hadir dalam semangat pelayanan. Tuhan juga hadir dalam penatua, diaken. Tuhan juga hadir dalam keenam unsur pelkat, pengurus, dan Tuhan juga hadir dalam setiap jemaat, sehingga kami senantiasa bersyukur, bersukacita, berpikir positif untuk semua yang terjadi dalam pelayanan-pelayanan kami. Tuhan yang di surga, kami juga memohon Engkau menjangkau, menjamah mereka yang sakit, terbaring sakit dalam usia tua, Engkau juga jamah. Mereka yang sedang bergumul dengan penyakit yang menggerogoti tubuh mereka, kami bawa Ibu Dila, kami juga berdoa untuk Ibu Gloria Mentang, kami juga bawa Bapak Rudi Pua. Kami serahkan mereka masing-masing ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang sakit saat ini, yang kami tidak dapat menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami percaya jangkauan tangan Tuhan melebihi dari apa yang kami pikirkan, dan Engkau menyembuhkan mereka tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga memohon kepadamu, Engkau juga mau memberkati umat-Mu, jemaat yang beribadah di rumah, biarlah Engkau memberikan kuat jaringan internet sehingga mereka bersukacita dalam ibadah. Anak-anak yang kembali akan sekolah, Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, Engkau juga memberkati ibadah pada malam hari ini. Tuhan, ada doa-doa pribadi yang kami naikkan. Kiranya Tuhan mau mendengarnya, dan Tuhan mau melingkupi semua keluarga dengan cinta kasih, dengan berkat-berkat-Mu, sehingga tekanan-tekanan ekonomi tidak membuat kami lemah, tapi kami percaya masalah kekayaan, kelimpahan, kekurangan, kemiskinan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kalau ada Tuhan, maka semuanya akan memberikan kami kuat menjalani situasi ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami juga mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Bila kecenderungan berpikir negatif itu masih menguasai kami, ampuni kami. Bila kami selalu saja berpikir dari sisi negatif untuk setiap yang kami alami, ampuni kami. Kuduskan kami dan perbarulah hidup kami, sehingga kehidupan ini boleh memancarkan Tuhan, dan kami mulai melatih kehidupan kami untuk selalu berpikir positif di dalam Tuhan. Berkatilah Inforkom GPB Rene, operator multimedia. Berkatilah tim musik, pemandu lagu, organis. Berkatilah semua alat perangkat yang kami pakai. Biarlah itu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dengar dan saatilah doa kami ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah
mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Gita Bakti 77, bait 1 dan 2, persepuluhanmu. Persepuluhan
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dikenyangkan untuk rohani kami, sehingga firman Tuhan pun boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dan kami juga sudah memberikan persembahan berkat yang kami punya Tuhan. Kami tahu persembahan kami ini hanya sedikit dari apa yang kami punya dibandingkan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tetapi biarlah Tuhan, ketika kami boleh memberikan persembahan kami ini dengan penuh sukacita, ini pun boleh Tuhan layakan dan Tuhan pantaskan, sehingga persembahan kami ini pun boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berkati setiap tangan yang akan mengelola persembahan kami Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan, dan persembahan kami pun dipakai dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah persembahan kami serahkan semua kehidupan kami juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah sumber berkat bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Mari kita masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan keseharian kita dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 3. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya.